Sebuah sirkuit jalanan legendaris yang melintasi jantung kota penuh dengan kemewahan. Tempat di mana kecepatan, keberanian, dan ruang sempit yang berliku. Ini adalah Grand Prix Monaco, balapan paling ikonik dalam sejarah Formula One. Tapi apa sih yang membuatnya begitu istimewa? Kenapa setiap pembalap ingin menang di sini? Bahkan pamor gelar juara dunia pun menurut orang-orang di sana lebih penting menang di Monaco. Bersiaplah, kita akan menyusuri sejarah, drama, dan kemewahan dari balapan paling bergengsi di dunia ini, yaitu Grand Prix Monaco. Monaco Grand Prix pertama kali digelar pada tahun 1929, jauh sebelum Formula One resmi dibentuk. Didirikan oleh Antonino Nogues, balapan ini segera menarik perhatian karena lintasannya yang sempit, menantang, dan melintasi kota Monte Carlo. Ketika F1 dimulai tahun 1950, Monaco langsung masuk kalender F1 dan jadi simbol kejayaan motorsport elit pada saat itu. Nggak seperti sirkuit-sirkuit modern yang luas dan aman, Monaco menantang nyali pembalap. Lebar lintasan hanya beberapa meter, nyaris nggak ada ruang untuk kesalahan. Ada beberapa tikungan ikonik seperti Fairmont, Hairpin, Portier, dan Swimming Pool. Jadi tikungan yang menguji semua pembalap di sini. Inilah sirkuit di mana para pembalap benar-benar diuji, bukan sekedar kekuatan mobil. Pemenang Monaco bukan hanya pembalap yang cepat. Mereka adalah legenda. Graham Hill dijuluki Mr. Monaco karena 5 kemenangannya. Ayrton Senna, sang legenda Formula One dari Brazil, mengukir rekor 6 kemenangan di Monaco. Dan aksi heroik di tahun 1988 saat ia mencetak lap kualifikasi 1 detik lebih cepat dari siapapun. Lalu ada nama-nama besar lainnya seperti Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Max Verstappen. Semua pernah mencatat kisah luar biasa di sini. Monaco nggak hanya dikenal karena kemegahannya, tapi juga dramanya. Di tahun 1982, 5 pembalap hampir menang dalam 3 lap terakhir. Lalu ada Daniel Ricciardo yang kehilangan kemenangannya di tahun 2016 karena kesalahan pit stop timnya. Lalu ada pembalap lokal, Charles Leclerc, putra daerah Monaco yang berkali-kali gagal finish. Seakan lintasan ini punya kutukan bagi pembalap lokal. Monaco bukan sekedar balapan. Ini adalah festival kemewahan. Dari kapal-kapal mewah yang parkir di pelabuhan, selebriti dunia, jam tangan jutaan dolar, hingga pesta mewah di malam hari. Semuanya hadir di Monaco, dan disinilah motorsport bertemu dengan dunia high society. Menyalip di Monaco hampir mustahil. Itulah kenapa posisi start sangat krusial. Disinilah strategi dan konsentrasi jadi segalanya. Tim harus merencanakan pit stop yang sempurna. Pembalap harus menjaga fokus selama lebih dari 70 lap tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Kalian tahu, jika pembalap melakukan kesalahan sedikit pun, mobil bisa langsung menabrak ke tembok. Tapi di era mobil F1 modern yang besar dan lebar, banyak yang mulai mengkritik Monaco. Balapan dinilai sangat membosankan, minim aksi, overtake nyaris tidak ada. Bahkan di tahun 2025, FIA mengubah peraturan di Monaco untuk semua tim wajib pit stop 2 kali. Mungkin agar terlihat seru dan bisa perang strategi. Menurut kalian, haruskah Monaco tetap ada di kalender F1? Atau sudah saatnya digantikan oleh sirkuit lain yang lebih mendukung pertunjukan atau overtake? Meski penuh dengan kritik, Monaco nggak bisa digantikan. Menang di sini bukan soal poin, tapi soal status, sejarah, dan kebanggaan.
Ini adalah mahkota tersendiri. Bahkan jika kamu bukan juara dunia pun, menang di Monaco bisa jadi definisi karirmu yang tertinggi. Statistik dan fakta unik di Monaco. Monaco punya lintasan terpendek di kalender F1, hanya 33 km. Yang pertama ada balapan dengan kecepatan rata-rata yang paling rendah, yang kedua ada Ayrton Senna dengan 6 kali kemenangan terbanyak, yang ketiga ada satu-satunya balapan di F1 di mana pengemudi melewati terowongan. Yang terakhir adalah Charles Leclerc, sang pembalap lokal yang berkali-kali gagal untuk finish dan podium, tetapi di tahun 2024, Charles Leclerc berhasil menjuarai Monaco Grand Prix. Sekian video dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten F1 lainnya.